Nah sebenarnya kalau teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian membaca fikih anti korupsi itu sudah cukup menurut saya sebagai gambaran sekaligus juga sikap baik secara keagamaan, secara pendekatan regulasinya maupun sikap-sikap yang lebih otentik dari Muhammadiyah itu sudah terekam sebenarnya di dalam fikih anti korupsi itu. Mulai dari pengertiannya, faktornya, modus operandinya, dampak negatifnya, baik dalam skala lokal, masyarakat yang lebih luas, bahkan institusi negara. Itu sudah sangat lengkap sungguhnya. Termasuk sanksi, baik itu yang dikaitkan dengan aturan yang berlaku maupun juga sanksi-sanksi yang diatur dalam agama lewat proses ijtihad terhadap dalil-dalil yang ada baik dalam Quran dan hadis Nabi. Nah, sehingga sebelum masuk kepada money politik atau politik uang ini, saya kira hal itu menjadi preambulnya, pintu masuk kita untuk membahas itu. Nah, kenapa? Karena politik uang itu tentu dengan makna yang tepat, karena kita nggak bisa gebiak-biak, karena ada yang namanya biaya politik dan ada yang namanya money politik, dua hal yang harus dibedakan. Nah karena itulah perlu ada satu definisi yang akurat di situ, definisi yang jelas, ada sumber yang otentik di dalamnya. Maka karena politik uang itu bagian dari korupsi secara lebih bahkan masif sekarang itu, siapapun bisa melakukan. Nah maka kita coba mengacu pada definisi-definisi yang ada tentang korupsi itu, baik secara etimologisnya, secara lughahnya maupun secara terminologisnya. Bagaimana kemudian Islam memandang tentang perilaku-perilaku koruptif itu sendiri? Ada nggak dalam Quran, baik secara tersirat maupun secara tersurat? Nah itu penting. Karena apa? Karena di dalam memfatwakan dan sikap hukum di majelis tarjih yang menjadi pendirian persyarikatan itu, ya harus dibangun dengan berbagai kaidah, rumus hukumnya atau kaidahnya dan pendekatannya. Maka kalau kita membaca secara terminologisnya mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan korupsi itu, sehingga kita nanti melihat apakah politik uang itu bagian dari praktek koruptif, maka kita coba lihat dalam definisinya itu. Dan definisinya itu nanti secara lebih aplikatif juga dirumuskan di situ dalam beberapa undang-undang yang nanti akan saya sampaikan. Esensinya adalah penyalahgunaan wewenang, jabatan atau amanah atau trust itu secara melawan hukum. Pertama keywordnya itu adalah melawan hukum. Maka kalau dalam regulasi itu sudah diatur ini bentuk-bentuk praktek yang dilarang, maka dalam kaidah yang seringkali kita berlakukan dalam merumuskan hukum, kita juga taat dan mempertimbangkan regulasi yang berlaku itu. Nah dalam Islam ternyata kita akan menemukan berbagai macam terma, yang terma itu memiliki satu kemiripan, kesamaan, bahkan juga menjadi poin yang bersifat esensial terkait dengan larangan apa yang saat ini kita sebut dengan praktek korupsi. Dan money politik bagian dari itu. Maka dalam Quran, dalam hadis Nabi banyak kita menemukan. Cuma yang lebih populer kan kata riswah itu. Padahal kalau kita menggunakan riswah itu, kecenderungannya adalah terhadap atau ada pihak yang memiliki otoritas di dalamnya, sogok menyogok itu. Tapi persoalan terkait dengan money politik, orangnya itu belum memiliki posisi sebagai pemegang otoritas kekuasaan dan lain sebagainya. Dan sementara masyarakat yang diiming-imingi, yang diberikan berbagai macam materi itu dalam rangka untuk meraih posisi itu. Nah sehingga di situ tidak hanya riswah, tetapi juga gulul itu di situ, tindakan yang bersifat manipulatif terhadap regulasi yang sudah jelas aturan-aturannya.
Maka nanti juga ada istilah bahwa di situ khianah masuk dalam praktik yang menjadi poin larangan dari korupsi itu. Ada nanti intihar, bahkan dalam redaksi ayat Al-Quran yang sering ditafsirkan dengan lebih luas lagi itu aklu suhti itu. Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna aklu suhti itu kan dia mengatakan segala bentuk yang dilarang dalam agama, maka itu aklu suhti. Berarti mencuri, merampok, melakukan korupsi bagiannya.